Ya, kalau kita lihat sejauh ini banyak sekali partai-partai yang mulai bergabung di Merapat. koalisi ya, Prabowo Gibran. Nah, pertanyaannya begini, tinggal PDIP dan juga PKS yang belum, mungkin sinyal-sinyalnya masih belum terlalu terlihat. Nah, kita langsung sudah bersama kami, Bang Igor di sini untuk nanti kita bahas juga ya. Dan ada juga bergabung secara virtual. Sudah ada Pipin Sofian dari PKS. Kang Pipin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ana, Mbak Fira. Kang Pipin langsung Bang saja ya. Gini, sikap PKS bagaimana nih? Koalisinya gabungkah atau mau nanti tetap oposisi? Seperti apa? Ya, kami tentu menghormati masing-masing keputusan partai ya, baik partai manapun yang menempatkan diri berada di luar atau dalam pemerintahan. Memang sejak awal semua partai politik termasuk PKS tentu harus siap di dalam atau di luar pemerintahan. PKS pernah 10 tahun di era Pak SBY di dalam pemerintahan dan hampir 10 tahun di era Pak Jokowi kami berada di luar pemerintahan. Nah, bagi kami mempertimbangkan di luar atau di dalam pemerintahan itu ada beberapa mekanisme ya. Yang pertama tentu siapa pengambil keputusan di PKS untuk berada di luar atau di dalam pemerintahan. Yang pertama adalah Musyawarah Majelis Syuro. 99 anggota Majelis Syuro, perwakilan dari kader pengurus PKS Indonesia yang mempertimbangkan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Apa yang akan dilihat? Yang dilihat adalah kira-kira maslahat dan madorotnya lebih banyak di mana? Apa bagi bangsa dan negara, termasuk bagi partai, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Misalnya, apakah di dalam pemerintahan kita bisa melakukan perubahan, perbaikan nggak atas kondisi yang saat ini ada? Kira-kira ketika di dalam, apakah kita misalnya bisa memberikan kontribusi buat masyarakat atau tidak? Atau bisa jadi pilihannya lebih baik di luar. Sebagaimana yang kami putuskan ketika 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi, ini kami berada di luar pemerintahan untuk apa? Untuk melihat satu adalah kepantasan demokrasi, ya. Kalau misalnya di negara demokrasi ini tidak ada oposisi, kira-kira siapa yang akan memerankan peran oposisi itu? Kami mengambil keputusan untuk berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Atau yang, dan kenapa misalnya oposisi? Karena ada keinginan masyarakat untuk ditampung aspirasinya disalurkan melalui PKS. Nah, bagi kami dua-dua peran ini yang kita akan putuskan 2024 ini masih ada waktu untuk apa, dengan cara apa? Kami juga meminta masukan dari masyarakat, dari kader pengurus PKS ya, untuk memberikan masukan kira-kira PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan. Oke, masih akan dibahas ya Kang Pipin. Tapi ini ada informasi katanya sudah mengundang Prabowo Subianto akhir April nanti untuk datang bersilaturahmi besok nih katanya Kang Pipin. Mau gelar karpet merah juga. Apa sih yang nanti akan dibahas dengan Prabowo Subianto? Apakah ini sinyal untuk membahas kira-kira akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran? Hari Sabtu besok itu adalah acara Halal Bihalal dan Milad PKS ke-22. Semua partai politik, semua calon presiden ya diundang oleh PKS untuk hadir. Jadi tidak hanya beliau, memang kami salah satunya beliau sebagai ketua umum partai dan sebagai calon presiden kita undang. Pak Anies Baswedan dan Gus Imin kita undang. Kemudian juga Pak Ganjar juga kami undang. Ketua umum partai Pak Mas Ahaye kita undang, Pak Erlangga kita undang, semua partai kita undang. Ya, jadi ini bentuk dari bahwa PKS meskipun saat ini kami di luar pemerintahan, tetapi kami bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Kami ingin meskipun saat ini di luar pemerintahan, berbeda pandangan misalnya dengan partai pemerintahan, tetapi kami tetap membangun silaturahim. Kita ingin tetap kondisivitas ini kita akan bangun sebaik-baiknya. Meskipun kami tetap karpet merah, Kang Pipin, karpet merah yang disiapkan, ini untuk apa? Ya, siapapun yang datang ke sana kan harus disiapkan karpet merah. Jadi saya kira tidak hanya untuk beliau, bagi siapapun kita siapkan. Karena tamu adalah raja, tentu kami akan siapkan bagi siapapun yang datang ke acara Halal Bihalal. Kalau gitu pertanyaannya diganti, Kang Pipin, di internal partai sendiri sudah ada apa bahasan mengenai koalisi atau oposisi ini? Pasti sudah ada kan? Mungkin dibocorkan sedikit. Ya betul, tentu yang ingin berada dalam pemerintahan dan ada yang di oposisi tentu sudah ada pembahasan mulai dari tingkat bawah ya, di tingkat DPR, DPC, DPD,
kemudian tingkat DPW sudah memberikan pembahasan itu, dan kemudian masuknya ke musyawarah majelis syuro, para anggota majelis syuro sudah membahas itu. Jadi tinggal nanti keputusan akhirnya ada di mana, tentu akan kita melihat dari komunikasi politik di antara kami dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah yang nanti ke depan akan memerintah. Jadi bagi kami komunikasi tetap terjalin dengan siapapun. Kami akan memperhitungkan secara otonom apakah kami berada di luar atau di dalam pemerintahan. Oke, komunikasi politik masih dijalin, masih akan dibahas. Bang Igor, analisa Anda seperti apa? Mungkinkah PKS juga akan segera merapat koalisi Prabowo Gibran? Tapi kalau dilihat nih, basis masanya dari PKS ini selalu berseberangan dengan pemerintahan. Nah, ya itu. Makanya PKS dalam strategi di pemilu Pilpres 2024 itu sebenarnya cukup bagus ya. Dia mempercayai bahwa konstituennya itu memang anti Jokowi atau anti pemerintahan. Itu sebabnya nasibnya lebih bagus daripada P3 yang bergabung ke koalisi 03 ya, Ganjar dan Mahfud. Tetapi problem PKS ini sebenarnya sudah letih juga dia menjadi oposisi. Karena 10 tahun, karena siklus kepemimpinan itu 10 tahun, SBY 10 tahun, ya dia di dalam kekuasaan, lalu Pak Jokowi 10 tahun, nanti kemungkinan juga Pak Prabowo 10 tahun ini, gitu. Oleh karena itu saya menganalogikannya, ya masalah pasca penetapan KPU ini, ya ini seperti penerimaan mahasiswa baru aja, ada gelombang pertama, gitu ya, nanti yang akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju sudah nampak itu ya, Nasdem dan PKB. Gelombang kedua ini mungkin nanti P3, PKS juga bisa. Gelombang kedua ya, gelombang ketiga bisa aja PDIP nanti di tengah jalan juga dia bisa bergabung. Tapi intinya rekonsiliasi yang diinginkan Pak Prabowo itu diapresiasi oleh berbagai partai politik karena memang Indonesia ke depan itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan persatuan nasional untuk melaksanakan program-program keberlanjutan dari Presiden Jokowi seperti hilirisasi, kemudian memberi makan kepada ibu hamil dan susu gratis, lalu digitalisasi pemerintahan, lalu kemudian ekonomi ya di sektor ekonomi, UMKM dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saya melihat ya ini ada undangan besok oleh PKS kepada Pak Prabowo, akan disiapkan juga karpet merah. Nah saya melihat problemnya di kubu Prabowo Gibran ini ada Partai Gelora, pecahan dari PKS. Nah ini sebenarnya akan menjadi ganjalan gitu ya, karena yang saya tahu Partai Gelora itu sudah, yang saya dengar lah ya mudah-mudahan salah juga, mudah-mudahan betul, sudah mendapatkan satu tuh jatah. Oh langsung saja kalau gitu kita tanya ya ke Kang Pipit, gimana nih karena ada Partai Gelora ini bisa jadi hambatan. Tapi kalau misalnya untuk hak angket sendiri, PKS masih mau atau enggak? Karena butuh 2 fraksi loh minimal. Emang benar Kang? Ya, yang pertama saya jawab satu persatu ya. Kalau masalah dengan Gelora menurut kami bukan satu hambatan dan komunikasi tetap jalan ya, meskipun Gelora misalnya dulu bagian dari kami, sekarang sudah di luar, tetapi silaturahim komunikasi tetap baik. Jadi kami tetap, saya kira kita berpolitik secara dewasa ya, jadi tidak melihat nanti mana sudah pisah terus. Dan kalau kita melihat dari sisi dulu kan, misalnya sejarahnya Gerindra, sejarahnya Nasdem, itu kan bagian dari Golkar sebetulnya. Jadi, nah saya kira politik kita insya Allah semakin dewasa ya. Jadi itu tidak ada pertimbangan, tidak menjadi pertimbangan sebagai pemberat ya bagi kami. Jadi bagi kami pemberat utama apakah koalisi atau di luar di dalam pemerintahan adalah mana yang maslahat madorotnya untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Apakah memang PKS di dalam atau di luar? Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau misalnya kami di dalam tetapi kami tidak bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, untuk apa gitu. Tapi kemudian ternyata di luar kami lebih memiliki maslahat, atau malah sebaliknya ternyata di dalam lebih manfaatnya lebih besar. Karena misalnya dulu kami PKS ketika menjadi Menteri Pertanian bisa memberikan prestasi swasembada beras misalnya. Atau misalnya program pengentasan kemiskinan, dulu program Keluarga Harapan yang digagas oleh PKS ternyata berhasil. Nah, hitungan-hitungan itu tentu akan kami bahas ya, kami kaji, kami perdalam, dan tentu bagi kami ya ketika melihat fenomena saat ini ya, bahwa memang demokrasi saat ini menurun ya, tentu kita harus ada komunikasi di antara kita. Jadi sekali lagi bagi kami, kenapa? Hak angketnya masih mau artinya? Oh ya, yang kedua memang kami harus menyampaikan bahwa musyawarah majelis syuro PKS
yang terakhir itu memutuskan dua hal. Yang pertama adalah kami terus harus berjuang di Mahkamah Konstitusi, hasilnya sudah ada. Yang kedua memang hak angket. Hak angket ini apa sih? Hak pengawasan DPR untuk memberikan evaluasi dan memberikan satu catatan khusus kepada eksekutif yang melakukan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kita saksikan sebagai catatan kemarin di Mahkamah Konstitusi kan tidak bulan, tapi putusannya lonjong. Ada 3 hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, yang itu bisa jadi menjadi bahan untuk hak angket diajukan kepada DPR. Pertanyaannya adalah kira-kira PKS sendiri bisa atau tidak? Kan itu tidak bisa, karena harus 2 partai, harus 2 fraksi yang mengajukan dengan total 25. Jadi bagi kami saat ini, ketika kami sebagai partai oposisi saat ini, kan hak angket itu kemungkinan tidak bisa menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang bisa hak angket adalah memberikan evaluasi terhadap proses jalannya pemilu Pilpres kemarin. Itulah yang kami upayakan sebetulnya, bahwa ketika kita melihat, jadi jangan sampai Mahkamah Konstitusi sudah memberikan catatan, KPK sudah memberikan catatan, terus kemudian DPR RI seharusnya memang bergerak untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak ada terjadi kembali proses dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan yang menjadi basisnya salah satunya adalah 3 hakim MK yang memberikan dissenting opinion itu. Oke, mungkinkah salah satu yang masih membuat PKS menunggu untuk bisa menentukan sikap apakah akan bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran ini soal pembahasan jatah menteri, apakah juga sudah dibahas oleh PKS? Tapi nanti ya dijawab usai jeda. Kang Pipin, Bang Igor, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali.